Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih berikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berjumpa lagi di channel kita Rimba Jaya ya kawan ya. Pada hari ini kita pergunakan sedikit waktu kawanku semuanya tata cara persemaian bibit sawit. Ternyata hasilnya seperti ini yang terjadi kawanku. Jadi kenapa saya katakan seperti ini, dikarenakan di saat kita melakukan persemaian, kita mencoba mengisikan tanah dalam polybag dicampur dengan tidak campur ya. Kita ingin tahu hasilnya bagaimana sesudah kita lakukan persemaian. Hasilnya seperti ini yang terjadi ya kawan ya. Memang kenampakan sudah jelas hasilnya tidak memuaskan sebagian ya. Jadi ini coba lihat kawan, ini bukan karena apa-apa, kita pengisian tanah dalam polybag ini tidak kita campur sama sekali ya kawan ya. Tanahnya memang kenampakan warna hitam, tapi tidak kita campur. Hasilnya seperti ini. Ini kenampakan kerdil seperti ini ya kawan. Ini penyebabnya tanah yang tidak kita lakukan percampuran. Memang sudah jelas ya kawan kelihatannya. Nah, yang lain coba lihat, ini sudah kepanjangan dan daunnya pun termasuk lumayan kawan, karena kan kita ini tidak pernah melakukan penyemprotan satu sekalipun dan pemupukan pun tidak pernah kita lakukan kawan ya. Ini sudah terbukti hasilnya kawan. Kalau memang kita melakukan persemaian bibit sawit, walaupun bagaimanapun kita harus lakukan percampuran kawan ya. Baik pun dengan apapun saja kawan, dengan pasir pun bisa juga, tapi jangan terlalu banyak pasir. Lebih bagus kawan kita lakukan dengan limbah kayu yang kita ambil untuk kita campur tanah di saat kita mengisikan kawan. Karena kalau kita melakukan memakai limbah kayu, tanah waktu kita isikan dalam polybag tidak terlalu rapat dan agak ada kerenggangan kawan ya. Dan begitu juga di saat kita melakukan penyiraman, airnya pun tidak cepat hilang dikarenakan ada limbah kayu yang kita campur dengan tanah untuk menahannya kawan. Tapi kalau kita bongkar kawan ya, tidak mungkin karena batangnya sudah besar seperti ini. Kalau yang ini kelihatan hasilnya yang terjadi ya kawan. Ini tanahnya sangat keras ya, walaupun barusan hujan penampakan hitam seperti ini, tapi batang sawit ataupun bibit sawit kita penampakan kerdil sekali ya kawan. Nah coba lihat. Inilah penyebabnya kalau melakukan persemaian bibit sawit sangat bergantung dengan tanah yang kita olah kawan ya. Kecuali kita campurkan dengan pupuk baru kita isikan dalam polybag, itu baru kenampakan. Kalau bibitnya terlalu kecil nanti dia tidak bakal hidup kawan, pasti mati ya. Kecuali sudah kita lakukan persemaian umur sekitar 2 bulan, kita isikan, itu pun kalau kita isi pupuk dalam polybag itu pun sangat hati-hati ya kawan ya. Harus kita lakukan di pinggiran ya, jangan di dekat perbatangan ataupun dekat ponggolnya kawan. Ini sengaja kawan ya, kita tidak lakukan pemupukan, kita lihat hasilnya bagaimana. Ternyata hasilnya seperti ini yang terjadi. Tidak cepat besar. Nah ini lagi ya kawan ya, padahal usianya ini sudah mencapai 5 bulan, sama dengan seperti yang ini ya kawan ya usianya. Tapi apa boleh buat, karena kita ingin mencoba walaupun sedikit seperti ini, tapi kita
sudah merugikan ya kawan ya. Kenapa kita merugikan? Di saat kita menunggu sangat lama-lama seperti ini, hasilnya ternyata tidak memuaskan. Yang ini belum kita lakukan pemindahan ya kawan ya, masih dalam polybag kecil. Nanti kita akan lakukan ataupun kita lakukan pengisian di polybag yang besar. Jadi kawan semuanya, kalau kita melakukan persemaian bibit sawit, yang pertama kita harus lakukan percampuran tanah yang paling bagus dengan limbah kayu kawan ya. Dan kita aduk dan kita isikan dalam polybag. Karena kita sudah membuktikan sekarang hasilnya sebagian yang kita sengaja tidak kita campur, hasilnya seperti ini yang terjadi. Nah, jadi kawanku semuanya, pada kesempatan hari ini cuma ini saja yang dapat kita berikan sedikit informasi pada sahabat kita semuanya, mana tahu nanti bisa kita jadi pengalaman dalam persemaian bibit sawit seperti ini. Ini bibit lokal lah kawan, bukan bibit unggul ya, yang kita lakukan persemaian. Jadi kawan semuanya ingin tahu bagaimana yang kita ambil bibit kalau kita proses bibit lokal, berapa lama usianya baru kita jadikan untuk bibit dari induknya. Nanti boleh ataupun sedikit ambil kesempatan di channel kita Rimba Jaya, sudah ada konten yang kita tayangkan. Mana tahu nanti bisa jadi pengalaman buat sahabat kita semuanya di mana saja berada. Sebelum kita akhiri, jangan lupa di subscribe dan di share, gitu juga di komen ya kawan, karena kita ini untuk sama-sama membagikan ilmu dalam persemaian bibit sawit. Kita akhiri dulu, wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.